Perkenalkan, nama saya Sela Margareta dari 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas sejarah wajib tentang Indonesia sebagai panggung dunia yang terdapat dalam bab 4. Yang A. Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara tersebut dinyatakan sebagai negara yang berdaulat. Indonesia sendiri menggunakan Pancasila sebagai dasar negaranya untuk melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan pedoman dan pijakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang sangat berperan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai falsafah yang mengikat bangsa Indonesia sehingga golongan yang terkecil sampai golongan yang terbesar tidak dapat menjalankan politik luar negeri yang menyimpang dari Pancasila. Sedangkan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang 1945 dan memiliki tujuan yaitu mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Pada tanggal 5 Juli 1996, MPRS mengeluarkan pernyataan tentang sifat politik luar negeri Indonesia. Yang pertama ada bebas, anti-imperialis, dan komunisme dalam segala bentuk manifestasinya. Dan yang kedua, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Pada tanggal 19 Oktober 1997, GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara mengeluarkan ketetapan. Yang pertama, ikut serta dalam perjanjian internasional. Yang kedua, memperbaiki reforma. Yang B, politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Yang pertama, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Indonesia belum memiliki sistem politik luar negeri yang jelas. Maka dari itu Indonesia memfokuskan diri pada 3 sasaran utama. Yang pertama, mendapatkan pengakuan internasional tentang kemerdekaan. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, mengusahakan diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda. Bangsa Indonesia sendiri tidak memihak kepada blok-blok yang ada. Bukan berarti Indonesia berniat untuk membuka atau membuat blok baru. Sikap yang seperti inilah yang menjadi dasar pembentukan politik luar negeri Indonesia yang biasa dikenal dengan politik bebas aktif, yang artinya dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia aktif dalam mempertahankan perdamaian dunia dan meredakan pertentangan-pertentangan yang ada secara bebas. Yang kedua, politik luar negeri bebas aktif pada masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri Indonesia pasca kemerdekaan 1950 ialah memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik luar negeri bebas aktifnya. Yang ketiga, politik luar negeri bebas aktif pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri bersifat high profile yang diwarnai sikap. Yang ketiga, politik luar negeri bebas aktif Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, politik luar negeri bebas aktif Indonesia bersifat high profile yang diwarnai anti-imperialisme dan kolonialisme
yang bersifat tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Onward no retreat merupakan salah satu kata yang sering diucapkan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya yang menunjukkan semangat revolusionernya dalam membangun kekuatan dunia baru. Selain itu juga, pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia semakin dikenal oleh dunia internasional berkat Presiden Soekarno karena beragam konferensi yang diadakan dan diikuti oleh Indonesia yang membuat Indonesia dikenal di mata dunia internasional. 4. Politik luar negeri pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan dalam segala bidang. Karena pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Tujuan utama politik Indonesia pada pemerintahan Soeharto pada masa New Order atau tatanan baru adalah memobilisasi sumber daya internasional untuk membantu rehabilitas perekonomian negara dan pembangunan negara. Selain itu juga untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia, Indonesia ikut serta dalam organisasi ASEAN dan bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan sektor perekonomian Indonesia dengan cara Indonesia ikut serta dalam kerjasama di berbagai negara-negara anggota ASEAN. Selain itu juga Indonesia masuk ke dalam anggota organisasi OPEC dan menjadi salah satu negara pengekspor minyak terbesar yang dikenal dalam organisasi OPEC. 5. Politik luar negeri Indonesia pada masa era reformasi. Pada awal era reformasi, yaitu pada saat pemerintahan B.J. Habibie. B.J. Habibie dengan segala usahanya mengembalikan keadaan Indonesia yang sedang krisis ekonomi pasca berakhirnya era Orde Baru dan pasca jajak. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Indonesia sedikit mengalami masalah dengan negara-negara barat setelah melepaskan diri Timor Timur dari NKRI. Abdurrahman Wahid memiliki usaha untuk mengembalikan citra Indonesia di mata dunia dengan mengadakan kunjungan ke negara-negara yang ada di luar negeri. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun dari jabatan dan diganti oleh Presiden Megawati, keadaan Indonesia sedikit lebih kondusif daripada sebelumnya. Presiden Megawati lebih memperhatikan peranan DPR dalam melaksanakan politik luar negeri dan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa pemerintahan Megawati, disintegrasi nasional masih menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa Indonesia karena banyak terjadi ledakan bom di tanah air yang menjadikan isu terorisme dan menjadi perhatian serius bagi pemerintahan pada saat itu. Setelah tahun 2024, Megawati turun dari jabatan dan digantikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan ini, Indonesia menjadi sangat maju dalam berbagai aspek kerjasama dengan negara-negara lain karena selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, citra Indonesia di mata dunia semakin membaik dan Indonesia sering melakukan investasi dengan negara-negara lain. Politik luar negeri Indonesia pada masa Susilo Bambang Yudhoyono mendapat julukan mengarungi lautan bergelombang dan
menjebatani dua karang. Indonesia berhubungan baik dengan negara-negara manapun, dan Indonesia dapat merasakan manfaat yang sangat luar biasa pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sekian dari